Apa kabarnya Pak Dedi hari ini? Alhamdulillah kita sudah baik hari ini. Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Dedi Saputra. Dan hari ini saya berucap terima kasih kepada Pak Dedi sudah diperkenankan untuk sedikit mewawancarai Pak Dedi ya. Pak Dedi, dalam hal ini saya ingin sedikit mewawancari Pak Dedi tentang tujuan pembicaraan kita pada hari ini tentang supervisi akademik ya Pak Dedi ya. Ke depan saya akan mencoba mengamati proses pembelajaran yang akan Pak Dedi lakukan Pak Dedi ya. Baik Pak Dedi, sebelumnya saya ingin melanjutkan pembicaraan kita tentang tujuan pembelajaran dan bagaimana yang akan Pak Dedi lakukan mengenai pembelajaran di kelas kedepannya Pak Dedi. Bagaimana dan apa tujuan Pak Dedi? Tujuan baik, saya akan menjawab. Tujuan yang akan saya lakukan kepada peserta didik yang pertama, peserta didik itu memahami pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Habis itu mereka mengetahui apa pengertian dari pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan. Kemudian peserta didik mengetahui jenis pekerjaan itu kan banyak, misalkan kayak jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya jenis pekerjaan yang menghasilkan barang itu kayak petani, tukang jahit, terus jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa seperti guru dan dokter. Ya, oke, terima kasih Pak Dedi. Selanjutnya saya ingin menanyakan sedikit lagi Pak Dedi area pengembangan yang ingin dicapai oleh Pak Dedi mengenai pembelajaran Pak Dedi yang akan Pak Dedi lakukan. Baik, saya akan menjawab area pengembangan peserta didik. Dalam area pengembangan peserta didik dalam area pengetahuan dapat memahami tentang alat dan jenis-jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu kan ada terbagi dua, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oke. Nah, contohnya kayak petani dan guru. Yang kedua, peserta didik dalam area pengembangan keterampilan mampu menuliskan dan menceritakan jenis-jenis pekerjaan, pekerjaan yang peserta didik peserta didik inginkan, atau kayak kita bisa katakan kayak impian mereka ataupun cita-cita mereka. Jadi di sini mereka bisa menceritakan salah satu jenis-jenis pekerjaan kayak petani itu gimana masa petani kita menanam di sawah menghasilkan padi, terus kita giling menjadi beras. Kayak dokter itu bekerjanya di rumah sakit dan mengobati pasien dan sampai sembuh. Baik Pak Dedi, berikutnya itu sudah saya pahami yang Pak Dedi sebutkan tadi. Dan berikutnya strategi yang dipersiapkan Pak Dedi itu bagaimana Pak Dedi ke depannya? Strategi yang saya persiapkan, baik, saya akan menjawab strategi pembelajaran yang saya siapkan untuk peserta didik. Yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua itu menyediakan media pembelajaran sehingga mudah diserap peserta didik. Contohnya sebelumnya kita tidak menggunakan laptop Infocus. Nah, sekarang kita menggunakan laptop. Jadi kita di laptop kita memperlihatkan kepada peserta didik jenis-jenis pekerjaan. Nah, di situ kita juga menampilkan gambar, misalnya jenis pekerjaan petani. Petani itu kan mereka tidak bisa membayangkan gimana petani. Jadi di situ kita memperlihatkan juga gambarnya petani dan mereka bisa menyebutkan itu petani dan bisa menulis petani. Itu contoh kayak jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Sedangkan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa kayak guru. Kita selain menggunakan laptop, kita juga menggunakan media kita gambar. Kalau media laptop, kita juga menggunakan media tulis ataupun gambar. Itu ya. Oke, baik Pak Dedi, terima kasih. Insya Allah besok saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak Pak Dedi ya. Baik Pak. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi besok Pak. Kita ketemu di supervisi akademiknya Pak ya. Iya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spanyol, Indonesia, ini, jadi kita belajar tentang bekerja. Sekarang Bapak akan menunjukkan pekerjaan yang menghasilkan barang. Di sini kita lihat, ini ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Nampak semua? Yang pertama di sini ada apa bahasa Inggrisnya petani? Petani. Apa hari ini? Ada yang tahu petani? Itu apa lagi? Di sini ada nelayan. Nelayan tugasnya menangkap ikan. Apa bahasa Inggrisnya nelayan? Nelayan adalah fisherman. Habis itu apa lagi? Ada tukang kayu. Tukang kayu yaitu mencari kayu di hutan. Tukang kayu namanya itu ada pedagang. Apa pedagang? Rider. Pedagang, rider. Yang terakhir, tempat menjahit dan tailor. Ya, menjahit. Di sini ada 5 jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya kayak petani. Petani dia menanam padi di sawah. Jadi hasilnya itu membentuk barang. Padi digiling menjadi beras kita makan setiap hari. Nah, itu ada nelayan. Nelayan tugasnya mengangkat ikan di laut. Nah, itu ikan yang kita beli selalu. Yang ketiga ada tukang kayu. Nah, tukang kayu kita jarang menggunakan kayu. Nah, tukang kayu itu kayak di hutan. Kayu itu bisa buat untuk memasak, buat lemari. Habis itu buat apa lagi kayu? Tempat tidur. Nah, yang ketiga pedagang. Pedagang ini tidur. Pedagang kayak kita jual baju, jual apa lagi? Jual makan. Nah, tadi pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang akan membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya seperti apa? Ini apa? Guru. Apa bahasa Inggrisnya guru? Teacher. Apa lagi? Guru adalah pahlawan tanpa jasa. Ini ada beberapa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang kedua, dokter. Kalau sakit kita berobat ke dokter. Ada yang pernah disuntik?
Makanya kita harus menjaga kesehatan. Dokter apa bahasa Inggrisnya? Ya. Ya. Di sini ada dokter. Dokter lagi apa di sini? Sedang memeriksa pasien. Dan ketiga di sini polisi. Ya. Polisi apa bahasa Inggrisnya polisi? Polis. Nah, kalau kita tidak menjaga pihak kendaraan, kita bakal ditangkap. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada sopir. Sopir membawa bus. Bus itu mobil F300, kan? Mobil yang berasi. Nah, di sini lagi ada tukang pos adalah tugasnya mengirim dan mengantar barang-barang kita mengirim di tukang pos surat, kan? Pernah kalian kirim surat? Selanjutnya kita lihat di sini pemadam kebakaran. Makanya di rumah kalian jangan suka main korek api, jangan suka main mancis atau mancis. Yang kita isapro, jangan suka hidupin kompor, jadi nanti bisa terbakar. Nah, pemadam kebakaran dalam tugasnya memadamkan api. Tadi Bapak sudah menyimpulkan pekerjaan yang menghasilkan makan dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang kayak petani, ya kan, nelayan, yang menghasilkan jasa kayak guru, dokter. Sekarang kita masuk ke tugas. Coba kalian pekerjaan apa yang kalian sukai? Oh iya. Menjadi pekerja kantoran. Coba Aulia ceritakan pekerjaan kantoran. Coba kakak Aulia kerja di kantor. Atau pekerjaan lain yang Aulia sukai? Jualan. Jualan apa? Kantor. Ya, itu namanya pekerjaan yang menghasilkan Bang Khalil. Apa pekerjaan yang Bang Khalil sukai? Jadi ya, Bang Khalil mau jadi kayak dosen. Nah, dia menjadi profesor. Jadi cita-citanya lebih tinggi. Itu namanya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau Pak Is jadi apa? Polisi. Polisi. Apa ya Bang? Gimana polisi itu, pekerjaan polisi? Polisi itu kerjaan hadiran. Baik Pak. Dokter. Karena dokter itu kerja di rumah sakit, bisa mengobati pasien. Jadi semuanya punya pekerjaan yang kalian mau ataupun cita-cita yang kalian ingin. Perjalanan hari ini kita cukup di sini. Sebelum mengakhiri perjalanan kita, Bapak akan menyimpulkan beberapa pembelajaran hari ini. Yang tadi yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya apa, Bang Ulia? Petani, nelayan, menjahit. Ya, yang pekerjaan yang menghasilkan jasa kayak guru, dokter. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi sebelum Bapak akhir pelajaran ini, Bapak akan memberi tugas.
tugas yaitu kalian membuat karangan tentang pekerjaan. Pilih salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Jadi kalian sini mengarah. Pilih salah satunya saja, jangan dua-duanya. Jadi pekerjaan itu kalian buat di rumah sebagai PR. Jadi pada ini pelajaran ini sebelum pelajaran ini kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Pak Dedi. Kabar hari ini baik juga, sangat baik. Terima kasih Pak Dedi sudah diperkenankan hadir dan mencoba mengapresiasi sedikit dan sudah dilakukan tadi, alhamdulillah sangat baik sekali dan sesuai dengan apa yang telah disusun oleh perangkat ya. Baik Pak Dedi, saya coba menanyakan sedikit bagaimana perasaan Pak Dedi selama proses pembelajaran berlangsung saat di kelas Pak Dedi. Saya akan jawab pertanyaan dari Bapak. Proses pembelajaran yang berlangsung yang pertama itu sebelumnya saya belajar dengan peserta didik, tapi sekarang saya belajar dan didampingi oleh Bapak. Yang saya rasakan, saya pertama itu saya merasa duduk dan impulse. Saya dikatakan biasanya saya belajar santai dengan peserta didik tanpa ada orang lain. Jadi lama kelamaan saya sudah menjadi hal biasa. Jadi saya menganggap saja seperti saya mengajar seperti hari-hari biasanya. Terus ini Pak Dedi, tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah dilakukan pembelajaran waktu tadi Pak Dedi? Baik, saya akan menjawab. Tahapan pembelajaran saya lakukan tadi yang pertama kita dimulai dengan salam, berdoa, SMC dan lain sebagainya. Seperti juga seperti hari-hari berikutnya. Kita memberikan salam dan sebelum melakukan pelajaran dan setelah melakukan pembelajaran. Oke, jadi terima kasih Pak Dedi. Sedikit lagi Pak Dedi, saya mau tahu ya, Pak Dedi, kekurangan yang perlu ditingkatkan kira-kira apa yang kekurangan dalam hal pembelajaran Pak Dedi tadi itu yang perlu ditingkatkan Pak Dedi? Baik, saya akan melihat kekurangan mungkin kita sebagai manusia banyak kekurangannya. Cuman tidak salahnya kita belajar dan terus belajar. Yang pertama, kita sebagai guru harus belajar dan belajar. Jadi kita hal-hal yang tidak kita ketahui harus kita mengetahuinya, kita belajar sama orang lain. Yang kedua, kita sebagai guru harus bisa dimanapun dan kapanpun harus siap. Oke. Ya Pak Dedi, terima kasih sudah kira-kira persentase keberhasilan yang sudah Bapak lakukan, yang sudah Bapak mengajar tadi, kira-kira persentase keberhasilannya sejauh mana? Seperti apa? Baik, saya akan menjawab presentasi yang pembelajaran yang saya lakukan pada peserta didik itu bisa dikatakan 80%. Karena kita menggunakan dalam pembelajaran kita menggunakan media seperti gambar, laptop, dan difokus.
Dan sebelumnya sebelum kita tidak menggunakan media, jadi kita menggunakan media itu kita lihat peserta itu lebih kreatif, lebih maju. Dan mereka yang sebelumnya mendengar mobil, cuma mereka bisa mendengar mobil itu gimana sebetulnya. Jadi kita menggunakan media, dia mengetahui mobil ini. Jadi dia kalau saya melihat di jalan atau dimanapun itu mobil. Jadi dia di situ menggunakan bisa mengetahui dua kata, itu mobil dan jenis mobil. Jadi dari tahapan profesional sekarang Pak Didi berubah menjadi sebuah pembelajaran yang lebih inovatif Pak Didi, ya. Lebih kreatif, inovatif dan lebih futuristik dalam hal pembelajaran media, ya. Jadi dalam kita menggunakan media itu, jadi peserta tidak bosan. Oh iya, gitu Pak Didi, ya. Mantap, itu ada sebuah inovasi dalam hal pembelajaran yang Pak Didi lakukan. Semoga kedepannya akan lebih baik Pak Didi, ya. Pak Didi lakukan pemaduan pembelajaran, biasanya pembelajaran profesional. Sekarang Pak Didi sudah memadukannya dengan metode yang lebih kreatif, ya. Terima kasih Pak Didi atas pembelajarannya, atas waktunya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.